adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video part 2 ini, kita akan mempelajari mengenai sel volta, di mana sel volta ini mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, dalam video ini, adik-adik lihat ya, dalam gambar ini ada rangkaian sel volta. Ini rangkaian sel volta. Dalam gambar ini ada elektroda yang dicelupkan ke dalam larutan ya. Lalu ada jembatan garam yang menghubungkannya. Lalu ada voltmeter. Di mana elektroda-elektroda yang dicelupkan ini merupakan logam yang berbeda ya. Contohnya pada gambar ini. Yang pertama ini ada logam Zn ya, elektroda Zn dan elektroda Cu. Pada sel volta, logam yang lebih aktif akan teroksidasi lebih dahulu dan logam yang lebih aktif itu akan menjadi anoda. Dimana pada gambar ini, kalau adik-adik ingat kembali terhadap deret volta, manakah yang lebih aktif ya, yang lebih gampang teroksidasi? Seng atau tembaga? Tentunya seng ya. Nah, jadi Zn lah yang menjadi anoda karena dia lebih mudah teroksidasi ya. Oke, maka reaksinya pasti menjadi Zn. Jadi Zn 2 positif ditambah 2 elektron karena dia teroksidasi ya adik-adik. Nah, karena di sini Zn itu menghasilkan elektron. Nah, elektron itu kan bermuatan negatif, maka elektroda ini menjadi muatan negatif sehingga di sini padahal penting dalam sel volta, katoda bermuatan positif, anoda bermuatan negatif ya. Tadi kan Zn jadi anoda. Nah, dia bermuatan negatif, makanya anoda itu kutubnya loh kutub negatif ya. Berbeda nanti dengan sel elektrolisis, oke. Nah, setelah itu nanti elektron yang dihasilkan oleh Zn itu akan mengalir menuju ke elektroda yang satunya ya. Masuk ke elektron satunya yaitu adalah tembaga ya, dalam hal ini tembaga, dan itu yang akan menjadi katoda bermuatan positif ya. Karena kenapa? Nanti larutan di dalam elektrolit di dalam larutan ini akan menangkap elektron yang mengalir tadi sehingga reaksinya menjadi Cu2 positif ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, jadi elektron tadi yang mengalir yang dihasilkan oleh Zn ya, itu masuk melalui elektroda Cu. Nah, lalu akan ditangkap oleh ion Cu2 positif ya. Ini kebetulan di sini adalah larutan Zn2 positif dan ada larutan yang memiliki spesi Cu2 positif. Nah, sehingga lama-kelamaan ya, kalau adik-adik perhatikan di sini, Zn-nya lama-kelamaan akan menghasilkan ion terus-menerus ya, menghasilkan ion dan elektron. Sehingga nanti logam Zn ini akan semakin tipis ya, karena dia akan menghasilkan ion-ion ini terus-menerus ya, selama dihubungkan ya kedua selnya. Nah, sedangkan karena si ion dalam Cu2 positif ini itu menangkap elektron dan menghasilkan endapan Cu, ini lama-kelamaan ya, ini akan semakin tebal elektrodanya. Oke, karena ini reaksi ini tadi ya, ion Cu2 positif menangkap 2 elektron lalu menghasilkan ini endapan Cu dan menempel di elektroda ini. Ya, seperti itu. Sehingga kan nanti adik-adik bisa perhatikan ya, lama-kelamaan ini larutan di sini itu lama-kelamaan akan semakin banyak Zn2 positifnya. Sehingga ini akan semakin pekat, bukan? Ya kan? Ini akan semakin pekat karena menghasilkan Zn2 positif terus-menerus. Sedangkan di sini larutannya akan terbentuk endapan terus-menerus sehingga ini akan semakin encer ya. Larutannya akan semakin encer karena si ionnya membentuk endapan. Nah, itulah fungsi dari jembatan garam yang dihubungkan di sini adik-adik. Ini ada jembatan garam yang dihubungkan ya. Ini mengandung elektrolit, biasanya seperti di sini ada Na2SO4, ada KCl. Nah, itu dia. Apa sih fungsi dari jembatan garam ini? Itu untuk mempertahankan kenetralan ya. Kenetralan dari apa? Muatan medium elektrolit tempat batang elektroda ini dicelupkan. Jadi ini nih. Oke, elektrolit-elektrolit yang di dalamnya. Oke, nah jadi ini larutannya pasti adalah CuSO4 ya. Oke, sesuai dengan jembatan garamnya kan mengandung anion SO4, ini berarti juga ZnSO4. Nah, jadi kenapa ini
di anoda ini ya, di elektrolit Zn ini akan semakin pekat karena ion SO4 dari sini itu akan mengalir melalui jembatan garam, membentuk JnSO4, membentuk JnSO4 dan seterusnya. Sehingga ini akan semakin pekat ya. Jadi kalau bayangin nih, kalau misalkan tidak ada jembatan garam, di sini lama kelamaan akan banyak Zn2 positif, semakin banyak ion-ion Zn2 positif, tapi tidak membentuk ZnSO4 karena dia kekurangan SO4 nya. Nah, itu berasal dari sini nih. Tuh yang mengalir ya dari sini adik-adik. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, mari kita bahas hal-hal penting dalam sel volta. Ini sangat penting karena yang kelima butir ini itu sering keluar dalam soal. Yang pertama, katoda positif, anoda negatif. Sudah saya jelaskan mengapa seperti itu. Yang kedua, katoda mengalami reaksi reduksi, ya, anoda mengalami reaksi oksidasi. Nah, ketika ada dua data potensial sel, adik-adik bisa lihat ya, siapa yang potensial selnya lebih besar, nah itu akan pasti jadi katoda. Siapa yang potensial selnya lebih kecil, itu pasti jadi anoda, ya kan? Karena kan menurut Direct Volta, yang potensial sel yang kecil itu akan lebih mudah teroksidasi, dan itulah yang akan menjadi anodanya. Nah, berikutnya di sini dipelajari notasi sel volta ya. Jadi ada notasi sel volta, yaitu dituliskan dengan anoda, ion, ini ada garis 2, ini jembatan garam, lalu ada ion katoda. Dalam hal ini ya, dalam sesuai gambar ini, kita tuliskan yuk notasi sel voltanya. Anodanya tadi adalah Zn, berarti Zn. Lalu ada ionnya, ion dari Zn-nya adalah Zn2 positif ya. Zn2 positif, lalu ada garis 2, ion dari katodanya, yaitu Cu2 positif, lalu katodanya adalah Cu. Jadi dari notasi sel volta ini kita juga bisa tahu siapakah jadi anoda, siapakah jadi katoda ya. Yang keempat, elektron mengalir dari anoda ke katoda, itu sudah saya jelaskan ya tadi. Zn-nya teroksidasi lebih dahulu menghasilkan elektron, elektronnya mengalir ke katoda. Nah, gitu ya. Yang kelima, cara menghitung potensial sel, yaitu sama dengan potensial sel reduksi dikurang potensial sel oksidasi, atau potensial sel katoda dikurang potensial sel anoda, atau potensial sel yang besar dikurangi potensial sel yang kecil. Ini sama aja ya, karena kan kalau reduksi itu berarti dia katoda ya, ini kan reduksi itu katoda, yaitu cari potensial selnya yang besar. Nah, itu sama aja ya, ini hanya untuk memudahkan adik-adik menghitung potensial selnya. Nah, itu dia mengenai hal-hal penting dalam sel volta. Semoga penjelasan saya dapat dicerna dan dapat diterima oleh adik-adik. Mari kita bahas soal-soal mengenai sel volta ini. Oke, ini contoh soal yang pertama. Suatu sel volta tersusun memiliki elektroda perak dan seng ya. Di sini ketahui potensial sel reduksinya masing-masing. Lalu tanyakan adalah pernyataan berikut yang tidak benar. Adik-adik perhatikan nih, yang tidak benar. Oke, sekarang kita lihat ada Ag dan ada Zn. Nah, adik-adik untuk menentukan siapa yang jadi katoda, siapa yang jadi anoda, kita lihat aja potensial selnya ya. Yang jadi katoda itu adalah yang potensial selnya yang lebih besar. Mana lebih besar nih? 0,8 ya. Berarti katodanya adalah Ag. Dan anodanya adalah seng ya, Zn. Oke ya, berikutnya berarti yang pertama pernyataan A, perak bertindak sebagai katoda, itu benar ya. Berarti bukan itu jawabannya, karena kita mencari yang tidak benar. Yang kedua, bagaimanakah reaksi selnya? Oke, adik-adik, di katoda itu terjadi reaksi reduksi, ya kan? Reduksi, sedangkan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, adik-adik kalau Zn-nya teroksidasi, berarti kan reaksinya Zn menjadi Zn2 positif ditambah 2 elektron. Ini kan reaksi oksidasi Zn-nya, karena kan beloknya dari 0 menjadi positif 2. Nah, sedangkan Ag itu mengalami reaksi reduksi. Berarti kalau reduksi berarti begini. Ini Ag ya, ini Ag-nya gimana? Ag positif, berarti Ag positif ditambah 1 elektron pastinya menjadi Ag, 8 Ag. Nah, samakan dulu jumlah muatan elektronnya. Ini kan 2, ini kali 1, ini kan 1, berarti ini kali 2, supaya sama jumlahnya 2 elektron ya. Maka menjadi Zn menjadi Zn2 positif ditambah 2 elektron
Daya bagian bawah dikali 2 berarti jadi 2Ag positif tambah 2 elektron menjadi 2Ag. Oke, kalau kita jumlahkan, ini coret-coret, maka reaksinya menjadi 2Ag positif, ditambah Zn menjadi 2Ag ditambah Zn2 positif. Ini reaksi selnya. Benar atau tidak? Benar ya ini. Oke. Yang C katanya potensial sel 1,56. Oke, mari kita hitung potensial sel. Oke, cara menghitung potensial sel, saya lebih suka gunakan yang besar kurang kecil. Yang besar itu ini ya, ini positif nilainya, betul lebih besar. 0,8 dikurang yang kecil. Yang kecilnya negatif 0,76. Oke, negatif ya, negatif jadi positif ya, jadi jumlah, maka hasilnya adalah 1,56 volt. Wow, ini juga benar ya. Berikutnya notasi sel. Nah, adik-adik, ingat kembali notasi sel kan disusun berdasarkan anoda, ion-ion, katoda. Nah, anodanya adalah Zn, ion dari Zn-nya adalah Zn2 positif, lalu jembatan garam. Oke, ion dari katodanya ini ya, Ag positif, lalu ada Ag. Nah, itu dia, maka ini benar. Yang E sudah pasti jawabannya ya. Nah, apakah benar? Adik-adik pahami lagi bahwa tadi di poin yang keempat elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Jadi harusnya mengalir dari Zn menuju Ag atau dari seng menuju perak. Sedangkan ini perak ke seng, ini jelas salah. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nah, itu dia ya adik-adik. Jadi saya sudah langsung membahas kelima poin penting ya dari sel volta dari satu soal ini. Oke, semoga adik-adik pahami. Soalnya kita akan melanjutkan ke soal yang berikutnya mengenai sel volta. Oke, berasal dari SBMPTN tahun 2014, kode 532. Diketahui 3 macam sel elektrokimia sebagai berikut. Nah, di sini ada data. Lalu yang ditanya adalah nilai potensial sel untuk setengah sel dari Sn2 positif tambah 2 elektron menjadi Sn. Jadi ini nilai potensial sel reduksinya berapa. Nah, adik-adik ingat ya bahwa potensial sel ya itu kan bisa dihitung dari 3 cara. Nah, pada soal ini saya lebih suka menggunakan E katoda ya dikurang potensial sel anoda. Anoda ya. Nah, di mana? Di sini, ini kan ketahuan langsung ya, ini anodanya, ini katodanya. Ini anodanya, ini katodanya. Ini anodanya, ini katodanya. Nah, gitu ya kira-kira. Nah, adik-adik, ada yang dinamakan dengan potensial elektroda standar ya. Potensial sebuah elektroda standar itu adalah 0. Dan apakah elektroda standarnya? Elektroda standarnya adalah H2. Jadi, potensial sel H2 ini ada harus hafalkan ya. Potensial sel untuk H2 itu nilainya adalah sama dengan 0. Oke, jadi untuk yang data yang kedua, ini kita lihat dulu data yang kedua. Oke, data yang kedua. Jadi, potensial selnya itu didapat dari potensial sel. Katodanya siapa? Ag dikurang potensial sel dari anodanya adalah H2. Nah, nilai potensial selnya sini 0,8 itu sama dengan potensial sel Ag dikurang. Nah, potensial sel dari H2-nya adalah 0. Maka di sini sudah dapat disimpulkan bahwa potensial sel dari peraknya, itu adalah sama dengan 0,8. Nah, sudah dapat kita ya. Dari potensial sel Ag sudah dapat, berarti kita bisa cari potensial sel Zn-nya dari data yang pertama. Oke, potensial sel reaksi sama dengan potensial sel katodanya adalah Ag dikurang potensial sel anodanya yaitu Zn ya untuk data yang pertama. Oke, kita masukkan nilai potensial sel reaksinya adalah 1,56 sama dengan potensial sel reduksi Ag-nya adalah 0,8 dikurang potensial sel Zn. Nanti adik-adik langsung hitung, nanti jawabannya adalah negatif 0,76 volt. Oke.
Oke, nah itu dia ya, untuk yang pertama. Nah dari itu kita sudah dapatkan ya nanti untuk potensial sel reduksi SN stannum atau timah. Dari data yang ketiga, potensial sel reaksi sama dengan potensial sel katodanya adalah SN atau timah dikurang potensial sel anodanya Seng atau Zn. Kita masukkan 0,62 sama dengan potensial sel reduksi timah dikurang ini potensial sel Zn kita masukkan negatif 0,76 volta. Nah, nanti kalau ada hitung ya, ada hitung aja sendiri. Potensial sel dari timahnya adalah negatif 0,14 volta. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, gitu ya. Oke, nah kira-kira seperti itu. Kalau dari sudah betul-betul hafal konsepnya itu pasti bisa mengerjakan soal dengan sangat cepat ya, walaupun seperti ini soalnya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Berasal dari UM-UGM 2016 kode 581. Potensial standar reaksi sel. Oke, di sini ada hasil dari potensial sel reaksi, katanya nilainya adalah 1,89. Lalu diketahui lagi potensial sel dari C4 positif, C3 positif yaitu 1,61 volta. Maka berapakah potensial sel dari CO? Nah, ini lebih gampang ya adik-adik, menggunakan cara yang persis seperti tadi. Potensial sel sama dengan potensial sel katoda. Saya singkat dengan kat aja ya, dikurang potensial sel anoda. Saya singkat dengan anu saja. Nah, ini potensial sel reaksinya 1,89 sama dengan, nah yang C4 di sini kan ini jadi katoda ya. Ini jadi anodanya. Nah, langsung diketahui 1,61 nih. Dikurang anodanya CO yang ditanya. Oke, itu yang kita tanya. Nah, nanti adik-adik hitung ini langsung gampang ya mengerjakan soalnya. Jawabannya adalah negatif 0,28 volta. Jawaban tepat adalah C. Wah, ini lebih gampang ya UM-UGM tahun 2016. Baik, kita bahas soal yang terakhir. Nah, ini berasal dari OSN tingkat provinsi pada tahun 2018. Jadi sebenarnya mirip dengan contoh soal yang pertama. Oke, ini mencakup kelima hal penting, jadi adik-adik lebih mengerti ya, sekaligus semua kita bahas. Oke, soalnya perhatikan sel volta berikut ini. Diketahui harga dari dua potensial sel reduksi standar untuk Zn dan Al ya. Nah, dari potensial selnya ini sendiri, langsung kita bisa temukan siapa katoda, siapa anodanya ya adik-adik. Yang potensial selnya lebih besar itu adalah katodanya, jadi yang lebih besar adalah Zn, maka inilah katoda dan ini adalah anodanya. Oke, jika sel volta tersebut digunakan maka pernyataan yang benar yang dicari adalah pernyataan yang benar. Nah adik-adik, untuk pilihan A, elektroda aluminium adalah katoda dan elektroda zinc adalah anoda. Ini salah ya, anodanya adalah aluminium, berarti ini salah, bukan jawabannya. B, oke, ini tentang elektron. Nah, elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Oke, sesuai dengan hal penting yang harus kita pelajari yang saya sudah jelaskan di awal. Jadi dari anoda ke anoda artinya di sini, dari anoda ke katoda, berarti di sini dari aluminium ke seng. Sedangkan ini dari elektroda zinc ke elektroda aluminium, berarti ini salah ya. Berikutnya, ion nitrat mengalir melalui jembatan garam ke larutan aluminium nitrat. Oke, mari kita lihat dulu. Nah, pada reaksi di katoda itu kan reaksi reduksi adik-adik. Di katoda itu reduksi. Nah, berarti Zn akan tereduksi, maka reaksinya menjadi Zn2 positif ditambah 2 elektron menjadi Zn. Sedangkan di anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Kalau oksidasi kan ini berarti tinggal kita balik ya menjadi Al, teroksidasi menjadi Al3 positif ditambah 3 elektron. Nah, ion nitrat yang melalui jembatan garam ini kan anion ya. Nah, itu akan mengalir ke larutan yang menghasilkan
ion positif, ion terus-menerus gitu ya. Pokoknya yang menghasilkan ion terus-menerus. Kita lihat di katoda itu membentuk endapan ya, terus-menerus. Akan tetapi di anoda itu menghasilkan ion terus-menerus. Nah, jadi ion nitrat ini pasti akan pergi ke anoda karena untuk menetralkan Al3 positif ini ya, membentuk AlNO3 3 kali. Jadi, ini benar ya, ion nitrat mengalir melalui jembatan garam ke larutan aluminium nitrat karena di larutan aluminium nitrat itu menghasilkan ion Al3 positif sehingga untuk menetralkannya masuklah ion nitrat. Oke, itu ya. Berarti jawabannya benar adalah C. Nah, itu fungsi dari jembatan garam. Nah, yang dia jelas salah ya, reaksi yang terjadi pada elektroda zinc itu sebenarnya ini, Zn2 positif tambah 2 elektron menjadi Zn ya. Harus reaksi reduksi ini, reaksi oksidasi ini salah. Yang berikutnya, elektroda aluminium dan zinc beratnya tetap, salah ya. Elektroda zinc, nah ini Zn itu lama-kelamaan, ini maaf ya, ini elektrodanya, ini Zn, lama-kelamaan ini akan semakin berat, tebal ya. Kenapa? Semakin berat atau semakin tebal karena di katoda terus-menerus membentuk endapan Zn. Sedangkan di anoda, elektroda aluminium ini akan teroksidasi membentuk ion Al3 positif. Jadi ini akan semakin lama semakin tipis. Jadi beratnya tidak tetap. Nah, itu dia ya adik-adik. Oke. Nah, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan mengenai sel volta dan juga soal-soalnya. Saya harap adik-adik bisa mengerti. Kita sudah membahas semuanya ya, dari hal-hal yang penting. Oke, di berikutnya kita akan membahas mengenai sel elektrolisis. Oke, jangan lupa selalu dukung channel ini adik-adik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya.